yang harus dilakukan satu, kuatkan iman. Tadi kan amanu birabbihim, kan sudah pemuda kan, Anda sudah pemuda. Berarti yang kedua yang harus dilakukan adalah beriman, menguatkan iman, mengasah iman terus menerus, memperbarui iman, meremajakan iman, memudahkan iman kita. Ada pemuda tapi imannya sudah usang. Ada orang tua tapi imannya selalu muda. Kenapa? Karena diperbarui, karena dimudahkan, karena diservis, karena diperkuat, karena ditambah. Al-imanu yazidu wa yanqus, bertambah berkurang. Bagaimana caranya menjaga iman? Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Bagaimana cara berkurangnya iman? Karena kemaksiatan-kemaksiatan. Clear. Ini ya, menyuburkan iman. Wazidnahum huda, dan mencoba melakukan berbagai macam hal dari iman itu, amal saleh yang memungkinkan, yang bisa terjangkau sehingga Allah membukakan kesempatan amal saleh yang semakin luas. Tugas Anda itu beramal, fasilitasnya siapa yang akan memberi? Allah. Kalau Allah sudah melihat Anda memerlukan fasilitas, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pemuda menikah, suami istri masih baru. Lalu mereka mengontrak rumah kecil di pojokan, masuk gang, motor harus dituntun. Begitu masuk ke rumah itu setelah jadi suami istri, sang suami berkata kepada istrinya, maaf ya, rumahnya kecil. Enggak apa-apa, kan cuma rumah dunia. Loh dek, kamu enggak pengen toh punya rumah? Pengen banget mas, punya rumah itu pengen banget. Tapi rumah yang di surga, kalau di dunia asal selalu bersamamu, kemanapun pindah kontrakan aku rela. Kan gitu? Iya Allah dek, kalau semua istri kayak kamu, negara ini tidak butuh KPK ya dek. Mereka tinggal di rumah itu. Digunakan untuk apa? Kalau sore anak-anak kecil ngaji di situ, gitu ya. Sampai suatu saat anak-anak kecil yang ngaji itu melakukan sesuatu, yaitu menggambar pakai krayon di tembok. Gambarnya 2 buah gunung, di tengahnya ada jalan, gitu ya. Ada matahari sedang mau terbit, gitu ya. Mataharinya punya rambut. Kemudian ada awan-awan, gitu ya. Sebelah sini ada pohon, gitu ya. Sebelah sini sawah, sebelah sini rumah. Gitu. Gambar klasik. Gitu. Tepat pada saat itu si pemilik rumah inspeksi, lalu mengatakan, bukan untuk ini saya menyewakan rumahnya, bukan untuk ini, bukan untuk dirusak kayak begini. Anak-anak yang lagi ngaji kabur, takut. Masya Allah. Si istri nangis, ya Allah, lawang cuma ngorak-ngorak tembok lo, kan besok bisa dicat lagi. Tuh anak-anak lagi pada ngaji kok pada disuruh pulang gitu. Besok kalau nggak mau ngaji lagi terus gimana? Nah, ketika istrinya nangis, suaminya berdoa, ya Allah kalau punya rumah itu baik ya Allah, bisa untuk anak-anak ngaji, ngorak-ngorak tembok nggak ada yang memarahi ya Allah. Kalau begitu saya tidak keberatan dikasih rumah. Loh, memangnya dikasih rumah itu keringanan? Keberatan loh mas. Hisab J, di akhirat ditanyakan J, diaudit J sama Allah. Jadi rumah itu aslinya keberatan. Jangan mau dikasih rumah sama Allah kalau belum siap menjawab hisabnya, kan begitu. Nah karena tadi ada yang dipakai untuk jawab hisab, yaitu untuk anak-anak ngaji, ngorak-ngorak tembok tidak dimarahi. Ya Allah kalau begitu kami gak keberatan dikasih rumah. Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Beberapa bulan kemudian itu ya, ada orang nawarin rumah. Lucu nawarnya, mas harus jenengan yang beli mas. Loh kok harus saya bu? Iya, saya seneng ya kalau masih yang beli, mesti dipakai pengajian toh, lah saya kebagian pahalanya toh. Ayo mas dibeli mas. Kata masnya itu, loh pembeli yang diprioritaskan itu dapat diskon toh bu. Oh iya ya. Ya udah mas, tak korting 10%. Padahal kemarin malah ditawar sama bapak itu dilebih 10% loh mas. Ini tak korting 10% mas.
Di korting 10% juga kami baru tabungan dikumpulin semua cuma ada sepertiganya itu Bu. Oh enggak apa-apa, dibayar sepertiganya dulu. Ini kuncinya dibawa. Nanti kalau sudah dibayar sepertiganya, sertifikat tak kasihkan wes. Nanti kapan 2/3-nya ada, bayarnya nanti aja. Pokoknya segera dipakai ya Mas. Setelah umur saya enggak katut, kalau umur saya enggak nutut untuk lihat masih bikin pengajian di situ nanti saya nyesel. Ayo Mas kapan pindahan, tak sewakan truk ya, tak bantu ya. Itu siapa yang menggerakkan? Allah. Akhirnya ditempati rumah itu gitu ya, ngaji lama-lama gitu ya di rumah itu. Kalau ada tamu sudah bingung, ya Allah ini kalau ada tamu terus tamunya saya taruh mana? Kenapa? Wah seluruh ruangan dikuasai anak-anak yang ngaji. Akhirnya berdoa lagi, ya Allah lah kok rumahnya sudah terasa sempit begini, kalau ada tamu khawatir nggak bisa ngasih tempat, ya Allah terus bagaimana ya Allah? Kalau begitu, kalau begini nih, kami rela rumah ini diperbesar ya Allah. Terus dihitung sama istrinya biaya, kira-kira kalau rumah itu jadi 2 lantai, itu biaya renovasi habis berapa? Dihitung sekian juta gitu ya, waktu itu hampir 200 juta. Ngitung biaya renovasi itu hampir 200 juta. Terus suaminya itu lagi ada tugas di luar negeri kan, dilapori Mas perlu dana segini. Subhanallah, ya wis dek sak tekane ya nanti ini kalau dikumpul-kumpulnya juga cuma ada segini. Ternyata ada telepon dari sebuah penerbit, ada naskah yang pernah dia tulis ternyata diterbitkan jadi buku, royaltinya itu belum diambil. Dek ini ada royalti loh dek sekian, mbok diambil biar manfaat loh. Berapa Mas? 200 juta ya dek. Kata sang suami pada istrinya, Gusti Allah iso dek. Lah baru ngitung biaya renovasi 200 juta, ini langsung ditelepon royalti 200 juta. Jadi akhirnya bikin 2 lantai. Terus gitu ya. Itu caranya mengabdi kepada Gusti Allah itu wazidnahu huda. Pokoknya Anda berkarya, insya Allah Allah yang memberi fasilitas. Tapi jangan salah niat. Saya pengen rumah saya besar. Caranya gimana? Anak-anak suruh ngaji di sini biar rumahnya tidak cukup. Nanti kan diperbesar sama Allah. Rumah membesar itu efek samping, gitu ya, efek samping, bukan niat utama. Niat utamanya memanfaatkan sebesar-besarnya karunia Allah untuk beribadah kepadanya. Terus wazidnahum huda warabatna ala qulubihim. Terus berorganisasi, berhubungan, menjalin ukhuwah, melaksanakan berbagai macam kegiatan sosial sampai pada level bisa menyatakan sikap, insya Allah. Saya kira begitu. Jadi pertanyaan itu adalah konklusi dari acara kita hari ini. Kenapa fityah harus kemudian amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim itqam faqad. Jelas.